Kenapa disebut ayam emas? Lah ini emasnya itu nggak kekikis oleh zaman, nggak lapuk, nggak kemakan rayap. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kita di YouTube MY Channel Kakek Yahya. Di video kali ini saya memperlihatkan betapa hebatnya kayu nangka, kuatnya kayu nangka yang udah puluhan tahun, bahkan sudah bergenerasi, pindah-pindah generasi, bahkan sampai mungkin ratusan tahun. Itu kayunya masih utuh, ini seperti ini. Cara nilai paku nih ya, cara nilai paku.
gajian kayu buat bahan bangunan rumah dari tetangga. Tetangga bangun rumah, bongkar rumah lawas, rumah joglo, kemudian bahan bangunan yang masih bisa dipakai digerasi lagi. Rumahnya, rumah lawasnya sudah puluhan tahun, sudah turun temurun, tapi kayunya angkanya masih bagus. Ini contohnya. Masih tetap kuat. Ini punya tetangga ya. Tetap kuat, tetap bagus. Ini bukti kuatnya kayu nangka. Kalau udah kering dia tambah kuat. Kalau ada kayak lubang-lubang kayak gitu, itu biasanya dulu waktu pemotongan itu biasanya bahan bakunya dari kayu nangka yang belum begitu tua. Jadi ada kayak keropos-keropos kecil kayak gitu. Kalau kayu nangkanya tua biasanya akan kayak gini nih. Ini bagus nih, ini kayu nangka tua. Kalau tua hasilnya kayak gini, bagus, mulus, tidak ada keropos sama sekali. Biarpun tadi kayak ada keropos-keroposnya, tapi dalamnya yang gale itu masih utuh, tidak tercoel sedikit pun, bahkan rayap pun tidak berani makan. Ini buat agan-agan semua, luar biasanya kayu nangka. Seperti saya bilang dalam video sebelumnya bahwa kita nggak tahu sampai rusaknya sampai kapan. Kayu kan biasanya ada batas waktunya 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Ini udah bergenerasi-generasi, tapi kayunya tetap kokoh, tetap kuat. Tuh buktinya tuh. Dalamnya utuh. Walaupun kualitas keluarannya kayak gitu, tapi dalamnya utuh. Walaupun keluarnya kayak gini, tapi dalamnya utuh. Ini luar biasa sekali kayu nangka ini. Ini prosesnya menggunakan, kalau dari sini bahasanya trontung, gawe trontung kan. Ini manusia-manusia kuat. Balok-balok nangka dipotong, proses pemotongannya. Ada yang dorong, ada yang narik. Ini yang manual tapi lebih awal lagi. Ini yang gede kayak gini bagus nih. Tuh lihat dalamnya mulus. Ini buat rumah sebelah nih, rumah tetangga. Ini dia lagi bongkar-bongkar. Tuh banyak para pak tukang bekerja, kayunya dikumpulin tuh bagus-bagus. Itu bekas rumah lawas gitu, hasilnya bagus. Ini kayu lawas dulunya kayak gini nih. Ini bekas rumah lawas, rumah joglo, kemudian dipotong, hasilnya jadi kayak gitu, bagus tuh semua kayu nangka. Ini kalau kering kayak gini, ini pasti awet banget, awet banget.
yang jamin. Tapi ini bukan punya saya, guys. Ini bukan punya kita, ini punya tetangga. Jadi tetangga dia rumahnya dulu joglo, kemudian dibongkar, terus bekas kayu nangka yang ada di rumah joglo itu dibuat bahan bangunan kembali. Ya mungkin buat bahan peramnya tebel-tebel nih. Ini bagus. Ya kelihatannya ini mulus, ini udah lama ya, udah puluhan tahun, tapi masih mulus. Keren bukan? Ini udah kering kayak gini, ini pasti awet banget. Awet banget. Itu proses penggerajiannya. Kelihatannya dari luarnya kayak gitu ya. Ada kroposnya kayak gitu, tapi nanti kalau udah dipotong dalamnya itu mulus. Itu kelebihan dari kayu nangka itu tadi. Walaupun kelihatan luar kayak gitu, tapi dalamnya mulus, bagus. Yang bisa perhatikan sendiri prosesnya. Cuma sayang, berhubung ini kayu rumah lama, rumah joglo, jadi biasanya ada paku-pakunya nih. Bapak-bapaknya ini lagi ngambilin paku-paku yang ada di kayu-kayu bekas ini. Soalnya mau digerasi di situ. Ini prosesnya seperti ini. Ini manual banget ya. Ini daerah pegunungan. Jadi kalau ini kayunya dibawa ke tempat pergajian di kota sana, itu terlalu banyak makan waktu, makanya manggil yang kayak ginian. Ini namanya teruntung. Ini sangat multifungsi banget. Di daerah saya sih namanya teruntung. Ini bisa mencapai tempat-tempat kayak daerah gunung kayak gini. Tempatnya masih hutan, bagus tuh. Tempatnya masih hutan-hutan. Ada pohon cengkeh juga. Di daerahnya masih daerah asri banget. Ini saya mampir. Salah satu tetangga, salah satu pelanggan, ternyata dia lagi bongkar-bongkar rumah juga, dan kayu-kayu nangka yang bekasnya rumah dulu itu masih dimanfaatkan lagi untuk buat bangunan baru. Jadi kita bisa cek di situ, itu baru kayu-kayu nangka yang udah berdirikan itu kualitasnya bagus-bagus, luar biasa ini. Nah, itu dalamnya masih utuh, tidak ada keropos sama sekali. Yang keropos cuma bagian luar. Biasanya keropos itu kayunya dari bahannya itu kayu nangka muda. Jadi yang keropos, yang dimakan, yang kena lapuk cuman bagian yang bukan emasnya, bukan galenya. Kalau yang bagian emasnya yang kayak gini, itu dia nggak akan keropos sampai puluhan tahun pun dia nggak akan keropos. Bahkan ini rumahnya udah bergenerasi-generasi gitu, tapi masih utuh. Beda kalau sama selain kayu nangka, biasanya langsung rusak. Ini juga, ini pintunya terbuat dari kayu nangka, masih utuh. Ini buatan tukang zaman dulu ya, bagus. Oke, kita lihat sebentar lagi. Maaf jadi suaranya berisik. Jangan lihat aja prosesnya. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang kayu nangka, inilah kualitas luar biasa dari kayu nangka. Ini bukti bahwa kayu nangka itu super awet. Jadi buat panjenengan semua para agan-agan yang pesan di mebel kami, mebel Sumber Barokah, mebel Pak Darso, jangan khawatir tentang keawetannya. Kami jamin, insya Allah sampai turun-temurun, sampai generasi ke generasi tetap awet, bagus. Tuh luar biasa tuh. Ini yang lapuk kayak gini, ini karena ini biasanya bagian pinggiran kayu nangka yang warna putih itu yang namanya kelulo. Kalau galai dia nggak akan lapuk kayak gini. Ini masih ada pakunya, dicariin oleh bapaknya nih. Ini diambilin paku-pakunya. Kita close up. Tuh. Itu bahaya tuh kalau kena gergaji. Tuh bisa
bisa rusak nanti gerajinya. Ini diambil pakunya. Jadi sebelum dipotong, dilihat-lihat pakunya dulu, terus dipilah-pilah, dilihat posisi kayunya mana yang rata, yang mana yang lurus, biar nanti motongnya nggak salah. Ini berhubung tadi masih ada pakunya, ditaruh kembali ya. Ini dicari yang nggak ada pakunya. Nih kelihatannya gini, tapi dalamnya pasti bagus ini. Itu kayu nangka walaupun muda, ini pada kayu nangka muda ya. Walaupun muda, kalau ada galihnya itu awet, sangat-sangat awet. Itu bapaknya pakai bawa kayu nangka tua itu, gede, itu luar biasa. Wah. Mau diambil pakunya juga itu. Tuh kayu nangkanya, gede banget. Oh, diambil bapaknya nanti pakunya. Prosesnya itu, oh alah, barusan nabrak paku. Wow, kalau udah kayak gini ekstrim sekali nih. Ini harus hati-hati, kalau enggak yang rusak nanti ininya kasihan. Ini kan cepat, kalau dia putaran kencang kemudian nabrak paku cepat aus, atau kalau enggak dia nanti patah, ada medianya itu dia nanti patah. Jadi harus hati-hati, ekstra hati-hati. Tuh diukur dulu. Itu yang gede-gede gitu tuh. Ini bapaknya yang punya ini. Bapak yang punya, dia yang punya rumah. Baju biru. Produknya. Oh. Sampai ngebul. Satu kali lagi. Ini kayu terakhir tuh, kelihatan keropos ya. Kelihatan keropos. Ini yang keropos berarti biasanya galingnya. Kalau galingnya dia akan lapuk kayak gini. Tapi kalau yang emasnya maaf. Kalau yang keropos tadi itu yang ini yang kelulunya. Tapi kalau yang emasnya atau galingnya dia nggak akan lapuk. Dia pasti akan tahan sampai bertahun-tahun. Pasti akan awet. Itu bapaknya yang punya ya. Itu bapaknya yang punya, yang baju biru. Itu salah satu pelanggan kita. Kita lihat dulu yang kayu nangkanya di sana. Oke. Diambil pakunya. Kayu nangkanya yang saya bilang tadi bagus, gale-gale walaupun agak keropos, kelihatan keropos segini. Ini kalau yang putih kayak gini biasanya dia keropos, tapi kalau yang masih kayak gini dia nggak akan keropos kayak gini nih contohnya, dia masih awet. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di YouTube MY Channel Kaki Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngaji dan sholat 5 waktu. Yuk.